Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Raja Sinun part yang ketiga. Cerita ini masih tetap ditulis oleh Simple Man, yang salah satu ceritanya sudah booming pada saat ini ya teman-teman, dan juga di layar lebarkan, yaitu KKN Desa Penari. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Oh ya, dan untuk kalian yang belum menonton part yang sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir nanti ya teman-teman. Yuk langsung saja menuju ke ceritanya. Persiapkan diri kalian karena ceritanya akan saya mulai. Sejak saat itu Bu Nuri merasakan aktivitas-aktivitas janggal yang ada di rumah ini. Tapi Bu Nuri tidak pernah sekalipun menceritakan hal ini kepada siapapun, terutama kepada Septi, putrinya sendiri. Pernah suatu kejadian, pada tengah malam Bu Nuri merasakan punggungnya ada yang menepuk-nepuk bagian pundaknya. Sewaktu Bu Nuri menoleh, dia melihat putranya yang paling kecil, yaitu Dio, menatap dirinya dengan ekspresi yang ganjil. Saat Bu Nuri ini, ia bertanya kepada Dio, kenapa Dio menepuknya. Bocah itu menjawab kalau dia mau diantar ke kamar mandi untuk buang air kecil. Maka diantarlah bocah itu ke kamar mandi. Selepas dari kamar mandi, Dio kemudian menunjukkan sifat yang aneh, di mana bocah itu tidak mau kembali ke ranjang dan memilih berdiri di samping jendela kamar. Bu Nuri kemudian memanggil nama Dio agar segera kembali ke tempat tidur, tapi bocah itu masih saja berdiri di sana. Bahkan, ia itu sempat membuka kelambu di jendela, dan tidak lama kemudian, bocah itu berkata, "Bu, ono wong nang ngono, Bu. Ada orang, Bu, di situ, Bu." Bu Nuri yang bingung kemudian mendekat. Bu Nuri yang berpikir kalau putranya mungkin sedang mengada-ngada berjalan untuk memeriksanya. Memang ada space kosong di depan jendela kamar Bu Nuri, dan tempat itu tepat berada di samping kiri kamar Septi. Bedanya Septi tidak bisa melihat space kosong itu karena tidak ada jendelanya. Satu-satunya jendela yang ada di kamar Septi adalah menghadap langsung ke pagar dan pintu depan. Bu Nuri sudah berdiri di belakang Dio. Ia memang dan juga memegang bahunya, berniat menariknya ke atas ranjang. Tapi beliau kemudian tergelitik dengan apa yang Dio tadi katakan. Bu Nuri lalu melihat keluar. Di sana Bu Nuri tidak akan pernah melupakan apa yang pernah dia lihat, di mana di balik jendela, di space kosong rumahnya yang biasa dia gunakan untuk menjemur pakaian, berdiri puluhan sosok manusia mengenakan kain kafan yang membungkus tubuhnya. Rupa mereka melotot melihat Bu Nuri. Bu Nuri tentu seketika mengucap istighfar berkali-kali sambil menutupi wajah Dio dengan tangannya. Tapi sosok pocong-pocong itu hanya berdiri di sana tanpa melakukan apapun. Beliau pun membawa kedua putranya untuk tidur di ruang tengah. Kejadian ini sama sekali tidak diketahui. Lain hari, lain kejadian. Sejak dulu Dio menemani Bu Nuri menjajakan jajanan di pasar, dan semenjak mereka menempati rumah kontrakan itu, perilaku putra bungsunya ini seringkali aneh. Beberapa kali Dio terlihat memeragakan sesuatu setiap kali menemukan seutas tali. Anak itu akan melilitkan tali tersebut ke lehernya, kemudian berpura-pura menjulurkan lidahnya seakan-akan tubuhnya terjerat karena perkara tali tersebut. Setiap kali Bu Nuri menegurnya, anak itu pasti kemudian berkata, "Dio lihat, Bu, Ang Amal. Dio lihat, Bu, di kamar." Tapi karena perkara yang tidak jelas, Bu Nuri memilih mengabaikan ucapan anaknya itu. Suatu hari Bu Nuri pulang kemalaman. Septi sudah menghubunginya kalau dia akan lembur,
sementara putranya yang lain sedang di rumah mertuanya. Maka sewaktu pulang bersama Dio, bocah itu seketika berlari kemudian menunjuk angin-angin di atas pintu kamar. Di sana Dio memeragakan sekali lagi persis saat lehernya dililit tali. Ibu, nenek kegantung. Ibu, itu bu, ada nenek kegantung. Dan benar saja Bu Nuri melihat sekelebat bayangan bergerak maju mundur. Tapi mungkin karena posisi rumah yang saat itu masih gelap, Bu Nuri pun segera menyalakan lampu dan sewaktu membuka pintu, beliau tidak menemukan apapun di sana. Meskipun begitu, Bu Nuri merasa sangat yakin kalau tadi dia sempat melihat wanita digantung di langit-langit dan entahlah. Malam harinya Bu Nuri mulai mengalami mimpi-mimpi yang ganjil. Dimulai terdengar orang-orang yang sedang membaca doa untuk mayit, sampai jeritan seorang wanita yang benar-benar mengerikan. Terkadang mimpi itu sampai membangunkannya. Sejak saat itulah Bu Nuri mulai sadar rumah ini menyimpan sesuatu yang sinting. Hanya saja baik Septi dan juga kedua putranya tidak ada yang menunjukkan kalau mereka tidak nyaman di tempat ini, sehingga semuanya akhirnya disimpan oleh Bu Nuri sendirian tanpa melibatkan anak-anaknya. Selain kejanggalan-kejanggalan yang ada di rumah, Bu Nuri seringkali mendapati orang-orang yang tidak dikenal riwa-riwi lewat depan rumah kontrakannya. Tapi begitu disapa, mereka lari tunggang langgang. Ada beberapa yang memberi semacam hadiah, katanya untuk Mbah Kimah. Namun saat ditanya lebih jauh, siapa Mbah Kimah, mereka langsung pergi. Kecurigaan paling besar adalah kedatangan tamu di kala hujan deras sedang turun. Beliau mengaku sebagai Nyai Siti, tetangga yang kebetulan sedang datang berkunjung. Bu Nuri hanya diam saja dan tersenyum menyambutnya. Tapi yang tidak diketahui oleh Nyai Siti adalah Bu Nuri tahu siapa Nyai Siti. Hanya saja ia tidak mengerti apa tujuannya datang ke rumah ini. Nyai Siti adalah orang yang sebelumnya menggunakan kontrakan ini sebelum keluarganya. Setelah Nyai Siti berpamitan pergi, Bu Nuri kemudian memikirkannya, apa maksud kertas berwarna merah yang tidak boleh dibuka itu. Bu Nuri kemudian membuka satu persatu berkas yang saat pertama kali menginjakkan kakinya di rumah ini, di mana di salah satu fotonya terdapat Nyai Siti berpose bersama seorang wanita tua. Wanita tua ini memiliki wajah yang sangat menakutkan. Opo iki sing jenenge Mbah Kimah? Apa ini yang namanya Mbah Kimah? Berhari-hari Bu Nuri tidak bisa tidur dengan nyenyak, karena setiap kali beliau memejamkan mata, Bu Nuri ini melihat orang-orang berkumpul, menyeret tubuh seseorang yang kemudian menjerit-jerit. Semua kekacauan itu diikuti suara-suara doa dan lantunan ayat suci yang membuat Bu Nuri ini merinding. Hingga pada suatu malam, saat Bu Nuri kembali terbangun di tengah malam, beliau ini melihat kedua putranya sedang duduk di tepian ranjang sedang melihat ke atas. Bu Nuri pun mengikuti mereka, dan saat melihat ke langit rumah, Bu Nuri melihat wanita tua yang ada di dalam foto melotot. Wanita tua itu dalam kondisi batang lehernya diikat pada tiang, lidahnya menjulur keluar. Melihat itu Bu Nuri lalu memeluk kedua anaknya. Beliau menutup mata dan juga telinganya, yaitu telinga mereka, sambil membaca doa yang bahkan belum pernah seumur hidup Bu Nuri panjatkan. Tidak lama kaca jendela itu pecah. Keesokan harinya Bu Nuri berkata kepada Septi kalau dia bersama dengan kedua adik-adiknya akan pergi ke rumah mertuanya. Septi awalnya curiga, tapi Bu Nuri ini meyakinkan kepada putrinya kalau neneknya sedang merindukan cucu-cucunya ini, terkecuali Septi yang sudah tumbuh dewasa. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah Bu Nuri sedang menuju ke tempat lain. Dio dan Andri sebenarnya terus-menerus bertanya kemana mereka akan pergi, tapi Bu Nuri hanya diam saja. Dia lebih memilih memikirkan nasib buruk yang sedang menimpa keluarganya. Dia merasakan sesuatu yang buruk di rumah itu. Sampailah mereka di sebuah rumah sederhana di samping jalan. Rumah itu dimiliki oleh seorang pemilik pesantren, teman almarhum suaminya.
Anehnya entah kenapa, entah kebetulan atau bagaimana, pria yang biasa dipanggil Pak Haji ini jarang sekali berada di rumah, tapi pada hari itu beliau sedang duduk-duduk santai di teras rumahnya. Bu Nuri segera mendekat dan langsung disambut hangat. Hal pertama yang dikatakan oleh Pak Haji adalah, "Hari ini burung saya tidak berhenti bersuara, jadi saya duduk di sini mengawasinya." Tidak saya duga rupanya itu pertanda kalau saya kedatangan tamu dari orang yang saya hormati. "Monggo Bu, ada gerangan opo? Jenengan bertamu ten griya kula." Bu Nuri kemudian menceritakan semuanya satu persatu. Dan Pak Haji nampak mendengarkannya dengan serius cerita Bu Nuri. Ada sesuatu yang rupanya juga beliau rasakan. Setelah mendengar semua ceritanya, Pak Haji kemudian memberi nasihat. "Mulai nanti, Bu Nuri sholatnya di kamar saja ya. Lalu begini, saya baru bisa berkunjung mungkin 4 hari lagi, karena besok saya harus keluar kota. Jangan takut pada makhluk apapun, Bu. Tidak ada yang lebih sempurna dari kita, manusia. Tapi Bu, kalau boleh saya minta tolong, bisa bawakan ini ke rumah itu." Pak Haji kemudian masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian beliau keluar dengan sebutir telur. "Letakkan ini di dalam lemari, Bu. Besok paginya telurnya dipecahin di depan jendela kamar." Bu Nuri lantas bertanya apa tujuan dari telur ini. Pak Haji kemudian berkata, kalau telur itu dipecah setelah semalaman di dalam lemari dan di dalamnya normal, artinya Bu Nuri hanya paranoid saja. Tapi kalau isi di dalam telur berubah menjadi busuk, artinya Bu Nuri sedang diganggu. Urusan diganggu bisa dari segala penjuru. Ada orang yang tidak suka, atau memang ini murni dari perkara gaib yang kebetulan bersinggungan dengan keluarga ibu. Bu Nuri kemudian pamit. Ia tidak lupa meminta doa yang tentu saja pasti Pak Haji panjatkan untuk keluarga sahabatnya ini. Maka pulanglah Bu Nuri. Kemudian saat pulang, sekelibat Bu Nuri melihat ada sosok yang baru masuk ke dalam kamarnya. Cepat-cepat Bu Nuri berjalan mendekat, tapi kejanggalan tiba-tiba terjadi. Untuk pertama kalinya, Dio yang biasa berlari masuk ke dalam kamar mendadak diam. Wajahnya pucat. "Bu, no mah. Bu, jangan Bu, ada Simbah." Dio memperagakan lehernya terlilit tali. Tapi Bu Nuri tetap berjalan mendekat. Ia ingin memeriksanya. Tepat ketika pintu kamar terbuka, Bu Nuri tidak melihat siapapun kecuali bayangan seorang bersembunyi di bawah ranjang dengan jantung berdegup kencang. Bu Nuri lalu menunduk melihat kolong ranjang. Anehnya Bu Nuri tidak menemukan siapapun. Bu Nuri pun berdiri lalu menjalankan tugas yang diberikan oleh Pak Haji. Dia letakkan telur di atas tumpukan baju. Setelahnya Bu Nuri terdiam melihat Dio yang diam berdiri di depan kamarnya. Bocah itu selalu menolak masuk ke dalam kamar sampai akhirnya Dio memilih tidur bersama kakaknya Septi. Bu Nuri pun kemudian tidur hanya berdua bersama putranya yaitu Andri. Dia berharap Pak Haji bisa menolong mereka, menyingkirkan apa yang sudah mengganggu mereka. Sewaktu Bu Nuri tidur untuk pertama kalinya dia memimpikan sesuatu yang berbeda, di mana kali ini tidak ada cerita ataupun yang biasa dia dengar. Hanya pandangan atau pemandangan kamarnya saja, di mana saat Bu Nuri berjalan mendekat, dia melihat kalau di atas ranjangnya ada wanita tua sedang tidur. Bu Nuri terus mendekat. Ketika jarak mereka terpaut 1 jengkal, wanita tua itu berbalik hanya saja. Badannya tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya terkecuali kepalanya yang menoleh dengan leher seperti patah. Di mana wanita tua itu melihat kepalanya berputar 180 derajat. Bu Nuri lalu menjerit sekeras-kerasnya. Dia benar-benar bisa gila. Wanita yang baru saja dia lihat adalah wanita yang sama yang ada di dalam foto bersama dengan Nyai Siti, yaitu Mbah Kimah. Bu Nuri lalu tersadar hari sudah siang, maka ia mau memeriksa telur pemberian Pak Haji. Saat beliau membuka almari, Bu Nuri dibuat terdiam sewaktu beliau melihat
telur itu sudah dalam kondisi pecah. Hanya saja, dari bekas telur yang sudah pecah itu, terdapat bekas pecahan darah berwarna merah kehitam-hitaman. Seketika Bu Nuri sadar, rumah ini benar-benar menolak mereka. Hari itu juga dengan menggunakan pakaian seadanya Bu Nuri pergi mengunjungi Pak Haji. Tapi aneh, tidak ada seorang pun di rumah beliau. Bu Nuri baru ingat jika selama 4 hari orang yang kerap dipanggil Pak Haji itu sedang pergi. Dengan gelisah Bu Nuri pun memutuskan untuk pulang. Tapi belum beberapa langkah Bu Nuri meninggalkan rumah itu, kepala Bu Nuri menoleh saat dia melihat burung milik Pak Haji yang dikurung dalam sangkar seperti melihat dirinya terus-menerus. Awalnya Bu Nuri berpikir kalau itu mungkin hanya perasaannya saja, namun burung itu seperti benar-benar memperhatikannya. Maka dengan perasaan bertanya-tanya, Bu Nuri mendekati burung berwarna putih tersebut. Seperti dugaannya, burung itu mengikuti kemanapun Bu Nuri berjalan. Bahkan saat dia mendekatinya, dengan perasaan yang campur aduk, Bu Nuri ingin melihat binatang itu lebih dekat. Dan sesaat ketika Bu Nuri sudah berdiri tepat di bawahnya, satu tangannya terjulur untuk menyentuh sangkar yang dibuat dari batang bambu itu. Sementara kepala dan mata burung itu masih melihatnya, binatang itu begitu tenang. Sebelum keleparan, sayapnya mengejutkan Bu Nuri. Iya, dan tanpa diduga-duga, burung itu tiba-tiba mengepakkan sayapnya dengan kasar sambil mengeluarkan suara yang berbeda seperti awal ketika Pak Haji mengurus burung ini. Tidak hanya itu saja, badan dan kepalanya bahkan rela dihantam-hantamkan pada batang sangkar hingga menimbulkan suara bising, dan Bu Nuri yang tersentak karena perbuatan atau perubahan sifat binatang itu hanya bisa mundur sambil memperhatikan binatang itu seperti ingin menyiksa dirinya sendiri. Tidak lama kemudian sangkar itu terhantam jatuh dan membuat kerusakan fatal. Sementara burung itu terkelepar tidak berdaya. Melihat kegilaan itu, Bu Nuri kemudian mendekat melihat bagaimana kondisi peliharaan milik Pak Haji. Ada ketakutan di dalam dirinya mengenai bagaimana Pak Haji nantinya kalau tahu apa yang terjadi di sini. Seperti yang Bu Nuri duga, binatang itu hanya bisa diam saat Bu Nuri menyentuhnya. Sepertinya tenaga binatang itu sudah habis. Hanya saja ada perasaan aneh saat Bu Nuri melihat binatang itu yang dalam kondisi tidak berdaya. Tiba-tiba saja seperti ada yang membisiki di telinganya untuk mengakhiri nyawa binatang malang itu. Perasaan itu terus-menerus bertambah kuat hingga pada akhirnya di genggaman tangan Bu Nuri, tanpa ada sebab yang jelas, Bu Nuri kemudian mematahkan leher binatang yang tidak lebih besar dari telapak tangannya. Setelah itu barulah Bu Nuri sadar akan perbuatannya. Dengan perasaan semakin gelisah, Bu Nuri meninggalkan rumah itu. Di dalam bus ketika perjalanan pulang, Bu Nuri merasakan semakin ganjil dengan tubuhnya. Sejak tadi dia merasa sendirian, padahal di dalam bus ramai orang duduk di sekitarnya. Hanya ada suara-suara orang yang membisikinya dalam bahasa Arab yang lembut. Anehnya, hanya Bu Nuri saja yang bisa mendengarnya. Di tengah kegelisahan itu, Bu Nuri hanya baru menyadari kalau rupanya tidak jauh dari tempat dia duduk ada seorang pria tua seusia dengan bapaknya duduk sambil bersedekap. Pria tua ini sejak tadi memperhatikannya. Bahkan sorot matanya itu tidak bergerak sama sekali. Ia terus memandanginya. Entah sudah berapa lama sejak dari rumah Pak Haji, pria tua yang memiliki rambut keputih-putihan itu karena usia itu masih memperhatikannya. Bahkan saat orang di sampingnya mengingatkan kalau jalan tempat orang tua itu harus turun baru saja dilewati, tapi pria tua itu hanya menjawab kalau dia masih ingin duduk dan mengikuti kemana bus ini akan membawanya. Sambil sorot matanya itu masih melihat Bu Nuri dengan tatapan mata yang terasa ganjil dengan menakutkan. Ya tinggal beberapa ratus meter lagi Bu Nuri harus turun. Tapi dengan kondisi seperti ini rasanya berbahaya kalau Bu Nuri turun di dekat rumahnya.
Maka dari itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, wanita baru bayi itu meminta bus berhenti tepat di antara jalan desa. Untungnya, ketakutan kalau pria tua itu ikut turun tidak terjadi. Karena setelah Bu Nuri menginjakan kakinya di tanah, pria tua itu hanya melihat dirinya dari balik kaca bus sambil menganggukkan kepalanya. Seolah sedang menyapa dirinya, Bu Nuri pun buru-buru pulang ke rumahnya. Hanya saja rasa lega karena mengira terbebas dari pria tua asing itu tidak bertahan lama, karena tidak lama kemudian di depan rumah Bu Nuri sudah berdiri pria tua yang sama yang Bu Nuri lihat di dalam bus tadi. Kali ini pria tua asing itu melihat rumah Bu Nuri sembari hidungnya mengendus. Awalnya Bu Nuri ingin mengusirnya, tapi melihat pria tua itu yang memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, menjelaskan niatnya kalau ada sesuatu yang hitam mengikuti Bu Nuri dan kelak akan membahayakan orang-orang terdekatnya. Maka Bu Nuri pun terpaksa menyambut beliau sebagai tamu pria tua ini. Biasa dipanggil Wak Nas, tapi kebanyakan memanggilnya Abah Anas atau Minas atau Paman. Rambutnya panjang dengan dominan uban putih, mengenakan pakaian putih kusam seperti pengemis. Saat berjalan, ia dibantu tongkat kayu jati. Tidak ada yang istimewa dari orang ini kecuali sorot matanya yang tajam, seperti seseorang yang pemarah. Hanya saja saat berbicara, rupanya beliau memiliki suara yang lembut terkesan ramah. Hal inilah yang membuat Bu Nuri akhirnya mempersilahkan beliau masuk ke dalam rumah. Minas meminta maaf kalau perlakuannya tadi itu terkesan tidak sopan dan membuat Bu Nuri ketakutan. Pun sikap nyelonong datang ke rumah juga. Bu Nuri hanya bisa meminta maaf juga sudah menuduh yang tidak-tidak kepada orang tua itu. Setelah bicara panjang lebar, Minas kemudian berkata, "Burung itu mati di tanganmu, tapi yang punya burung itu mati bukan perkara dirimu. Jangan dipikirkan, aku hanya asal bicara saja." Bu Nuri tentu bingung mendengarnya. Selama bertamu di situ, Minas tidak menyentuh apapun yang disajikan. Bahkan ia menolak kopi untuk orang seusia dirinya. Ia hanya mau menerima air putih, itu pun hanya seteguk. Tidak beberapa lama, Minas lalu berkata kalau rumah Bu Nuri ini lebih wingit dari dugaannya. Banyak sekali bebauan busuk yang membuat hidungnya tidak berhenti mendengus atau mengendus. Aroma kebencian, dendam, kemarahan berputar-putar di rumah ini. Terutama sumber masalahnya di dalam kamar yang ditunjuk oleh Minas. Sayangnya beliau tidak bisa membantu banyak karena risikonya terlalu besar. Beliau prihatin tapi tidak bisa menolong. Beliau sendiri sebenarnya sudah ditolak saat masuk ke rumah ini. Mendengar itu, Bu Nuri menjadi semakin bingung. Lantas beliau bertanya, ada apa di dalam rumah ini? Lagi-lagi Minas tidak bisa mengatakannya karena perkaranya ini bukan gaib biasa. Tapi Minas memberikan bukti kalau kondisinya tidak baik-baik saja di rumah ini padahal dia datang sebagai tamu. Tanpa diduga-duga oleh Bu Nuri, sikap Minas kemudian terlihat aneh di mana kepalanya tiba-tiba tergedek-gedek dengan sendirinya. Anehnya, Minas melakukan itu melotot sambil melotot. Minas kemudian menahan kepalanya dengan kedua tangannya agar ia berhenti tergedek-gedek. Tidak lama kemudian beliau tertawa. Bu Nuri semakin bingung melihat sikap orang tua ini. Barulah setelah itu Minas memukul-mukul rahangnya dengan tangannya sendiri. "Kue pengen ero tonduk, aku mong iso dudui sitik tok yo. Kamu ingin tahu kan nak? Aku cuma bisa memberitahu sedikit. Kabeh kui ono urusane karo iki. Semuanya itu ada urusannya dengan ini." Minas memasukkan jari-jarinya ke dalam mulut, kemudian menarik paksa sesuatu di dalamnya. Iya, itu adalah sepotong gigi rahang. Si Nun katanya. Minas meletakkan potongan gigi itu di atas meja. Lalu beliau memberi petua agar Bu Nuri pindah saja, karena perkara ini bukan perkara yang bisa dihadapi oleh sembarang orang. Akeh korbane, akeh yang nutut bales. Setelah menjelaskan panjang lebar perihal nasib dan keadaan Bu Nuri kepada Minas,
Barulah pria tua itu sedikit mengerti. Beliau kemudian berpesan kalau si Nun itu terlepas. Apapun yang terjadi, lebih baik menjauhi mara bahaya, yaitu Bu Nuri pindah dari tempat ini. Dan cerita pun akhirnya akan bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang keempat. Jadi apabila kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya, kalian tentu saja terus simak di channel ini ya teman-teman. Dan cerita pun berlanjut ke part yang selanjutnya. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe untuk kalian yang belum subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini, dan juga kelanjutan cerita horor, cerita yang pada kali ini itu yang berjudul Raja Sinun, yang ceritanya itu ditulis oleh Simple Man, yang salah satu treatnya itu yang sekarang menjadi booming ya teman-teman, yang sudah difilmkan juga, yaitu KKN di Desa Menari. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Saksikan terus ataupun nantikan terus di channel Ngulik Sejarah ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.